Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang krusial banget buat semua trader. Gimana caranya ngelihat jebakan di pasar sebelum kita kejeblos. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Ada saham yang lagi ngebut, kelihatannya kayak roket. Kita langsung loncat masuk. Tahu-tahu langsung anjlok. Aduh, itu rasanya frustrasi banget kan? Tapi sebetulnya seringkali hal ini bisa dihindari loh. Nah, sebetulnya pasar itu sering banget ngasih petunjuk loh sebelum jebakannya muncul. Kuncinya kita cuma perlu belajar cara bacanya. Yuk kita kupas tuntas 2 tanda bahaya paling penting yang bisa nyelamatin tradingan kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Tanda bahaya nomor 1, Fata Morgana. Atau bahasa teknisnya, jebakan vakum likuiditas. Kedengarannya serem ya, tapi tenang, ini konsepnya kuat banget dan sering jadi biang keladi harga saham yang tiba-tiba anjlok. Tapi sebelum kita bisa ngelihat jebakannya, kita harus paham dulu nih dasarnya. Antrean beli atau bid queue. Gampangnya, bayangin aja ini kayak lantai penopang di bawah harga saham. Tiap baris antrean itu isinya sekelompok pembeli yang siap nangkap harga kalau turun ke level mereka. Jadi ini semacam jaring pengaman. Nah, ini dia nih yang bikin jelas banget perbedaannya. Coba deh lihat, di sebelah kiri, saham yang sehat itu punya fondasi yang tebal, solid, banyak banget pembeli yang ngantri di berbagai level harga. Tapi lihat yang kanan, saham Fata Morgana. Harganya mungkin kelihatan tinggi, tapi di bawahnya kosong melompong, nggak ada penopang sama sekali. Ini benar-benar kayak kita lagi berdiri di atas pintu jebakan. Jadi intinya tuh ada di kutipan ini. Kalau kita lihat saham naiknya kenceng tapi di bawahnya nggak ada yang ngantri beli, itu lampu merah besar. Kenapa? Ya karena harga itu nggak punya dukungan nyata. Tinggal nunggu waktu aja buat ambruk begitu ada tekanan jual sedikit. Oke mantap, sekarang kita geser ke tanda bahaya yang kedua. Nah, yang ini semua tentang siapa sih yang lagi beli saham bareng kita. Percaya deh, ini faktor yang sering banget disepelekan padahal pentingnya luar biasa. Gini loh masalahnya, kalau pergerakan harga saham itu didominasi sama gerombolan investor retail, wah, trennya itu seringkali rapuh banget. Beda sama institusi besar yang biasanya punya strategi jangka panjang, kerumunan retail tuh gampang panik. Kalau satu panik, semua bisa ikut-ikutan jual. Trennya langsung hancur. Dan slide ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin. Pas kita cek siapa pembeli teratasnya, dan kita lihat daftarnya didominasi sama kode-kode broker yang identik sama trader retail, kayak YP, PD, atau CC misalnya, itu udah lampu kuning. Ini tandanya kerumunan lagi beraksi. Dan ini bukan cuma sekedar opini ya, ini udah jadi pola yang konsisten banget. Tren yang digerakin sama kerumunan itu seringkali berakhir tragis. Kenapa? Karena sifatnya emosional. Mereka masuk barang-barang, ya keluarnya juga bakal barang-barang, dan seringnya malah bikin harganya longsor. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, kita bisa ngelihat situasi di mana, wow, sampai 90% kekuatan belinya itu datang dari kerumunan yang sama ini. Coba bayangin, serapuh apa harga saham itu kalau mayoritas pemiliknya punya tombol panik yang sama. Ada berita jelek dikit aja bisa langsung memicu aksi jual massal. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana cara kita manfaatin semua info ini? Gimana cara kita ubah ini jadi semacam alat buat ngelindungin diri kita? Sebenarnya simple banget. Nih, ini dia daftar periksa super simple 2 langkah sebelum kamu masuk ke saham yang lagi ngebut. Pertama, cek antrian belinya. Tebal nggak antriannya atau malah kosong lompong? Kedua, intip siapa pembeli teratasnya. Apakah campur-campur atau isinya gerombolan dari broker kayak YP dan PD? Cuma beberapa detik tapi bisa bikin perbedaan besar. Penting banget buat inget ya, tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tujuannya buat memberdayakan kita semua. Dengan pakai 2 kacamata ini, vakum likuiditas dan kerumunan retail, kita bisa nyaring saham-saham yang kurang berkualitas dan lebih fokus ke peluang yang fondasinya lebih kokoh. Jadi intinya begini, pasar itu selalu ngasih kita informasi, selalu ada petunjuk. 2 tanda bahaya yang kita bahas hari ini itu baru permulaannya aja. Pertanyaan yang harus kita tanyain ke diri sendiri sekarang adalah, petunjuk apa lagi ya yang sebenarnya disembunyiin pasar di depan mata kita? Jadi jangan pernah berhenti belajar dan selalu waspada.